Relax ya. Nggak sakit kok. Nggak seperti tangan sakit. Nanti kalau ada sakit saya kasih apa-apa ya. Ini minyaknya bagus, minyak zaitun. Sambil ngobrol ini apa kan? Nggak apa. Kalau mau dia boleh, mau ngobrol boleh. Kamu serius, kamu 21 tahun kan? Iya benar. Usia kamu 21 kan? Iya betul. Nah, jangan tiba-tiba nggak boleh kalau buat konten di bawah, Iya paham. di atas 18 boleh, tapi saya mau 21. Kamu 21 benar kan? Betul. KTP saya bisa dicek kok. Oh, udah ada KTP kan? Ada. Jangan nanti tiba-tiba di bawah umur. Enggak dong. 21 benar kan? Benar. Kamu kuliah semester berapa? Semester 6 sekarang. Hah? Mau lulus. Semester 6. Iya. Jurusan apa itu? Hukum. Hukum apa? Hukum pidana perdata. Tapi konsentrasinya ngambil ke perdata. Oh, lebih perdata lebih banyak untungnya sekarang. Iya betul. Konsultasi duit. Betul. Dulu saya ada masalah waktu masih saya udah lulus lah ya. Oh dulu hukum juga? Enggak, saya bagian psikolog. Oh. Tapi udah lulus saya berhenti dulu. Usia saya tuh udah 55. Nah, waktu itu saya ada anak sekolah itu bapaknya kaya. Terus dia kan kita ada bawa kayak klub camping, tahu nggak? Ngajak orang, ikut camping dong, gitu. Jadi kita kalau buat acara camping gitu kan butuh panitia dong. Tapi ngumpul-ngumpul tidur di rumah gua gitu, kira-kira ada 7-8 orang panitia lah. Kita kan bawa 100 orang ya kan. Jadi itu yang ikut itu bapaknya itu dia bukan masih SMA kelas 2 gitu. Jadi saya udah lulus. Jadi dia mau ikut jadi panitia. Jadi kita kan harus benar-benar nih bikin acara yang tertib lah gitu. Jadi harus ngumpul gitu loh di rumah gitu, di rumah saya. Jadi bapaknya kita merokok. Jadi bapaknya itu lapor gua, bapaknya itu punya backing gitu. Bapaknya itu lapor gua karena gua panitia utamanya. Saya yang buat plan bikin acara camping ini 3 hari di ini lokasi ini. Jadi kan jual tiket dong, ya kan. Jadi bapaknya lapor gua, jadi gua ditahan. Jadi camping ini mana bisa jalan ya, toh. Bapak itu polisi datang ke rumah gua. Bapak itu berlapor dengan kasus bahwa gua itu ganja gitu. Merokok, tapi kita nggak ada ganja, kita merokok waktu itu, tapi nggak ganja. Lepas dari itu anaknya kan masih di bawah umur, ya kan? Anaknya kan masih SMA, ya kan? Waktu itu sekitar 16 tahun lah, ya kan? Jadi saya ditahan, tapi nggak ditahan di kantor polisi itu, kantor polisi pusat itu. Saya disuruh cuci mobil, disuruh apa? Tapi ditahan sampai 2 hari, keempat itu saya udah mau acara. Jadi dia tetap tanya saya, kalian ganja ya? Enggak, saya mau ganja. Dia bilang, kita nggak ada ganja, kita merokok, tapi memang benar. Jadi kan nggak bisa dituntut dong, ya kan? Terus dia suruh saya isi, apa tujuan kamu itu ngumpul-ngumpul gini? Kita ingin menggalang, ya bikinlah satu alasan ya, ini menggalang supaya ada kegiatan buat positif dari remaja gitu loh, anak muda. Jadi kan nggak bisa dituntut, itu alasan yang sama logika, ya kan? Jadi terakhirnya ditahan 2 hari lagi acara, saya dilepas. Itu pun dengan jaminan orang tua saya pakai duit dong. Kalau nggak ada duit mana bisa keluar, ya kan? Tapi nggak seberapa waktu itu, ya kan? Udah keluar. Jadi waktu itu kan nggak bisa dipenjara, nggak ada ganja, nggak ada bukti. Jadi semua yang panitia itu satu persatu disuruh ke kantor polisi untuk ditanya, kalian ganja nggak? Enggak. Memang nggak ada. Ya kan? Kamu ganja nggak? Enggak. Kamu ganja nggak? Enggak. Semua enggak. Kamu merokok nggak? Iya merokok. Merokok kan nggak bisa ditangkap waktu itu, ya kan? Nah terus udah itu akhirnya dilepas. Saya tetap jalan walaupun ada sebagian dari panitia yang sudah orang tuanya nggak mau kasih ikut ini, ikut tertipin acara
acara ini. Jadi yang ada saya sama 3, terus saya ambil 2 saudara saya lagi, saudara sepupu 6 orang jadi panitia waktu itu. Karena kan uang udah terima, orang beli tiket. Nah waktu itu, jadi saya waktu itu sempat ditahan 2 hari. Jadi saya ya udahlah, dia kan masih di bawah umur SMA ya. Ya kita nggak ngajak dia, cuma dia aja sendiri yang mau jadi panitia. Tapi kalau dia jadi panitia kan satu pengalaman buat dia juga. Kita kan nggak sembarangan ya kan. Bapaknya aja yang ini aneh. Gimana rasanya ditahan? Dulu saya waktu masih umur 20 saya masih di daerah di Lampung. Orang tua nanya dong, kamu kenapa ditahan? Enggak, saya kan bikin acara kan dulu memang entertainment gitu. Apa project entertainment gitu. Itu ada nama gitu kayak nama ada dulu nama Tojen Entertainment Project gitu. Jadi kita bikin satu acara gitu. Dulu zaman saya itu udah kan musim-musim kayak gitu. Kamu belum lahir waktu itu. Iya belum. Kalau menurut kamu gitu salah nggak? Apa? Kamu kan sekolah hukum kan? Salah nggak? Siapanya? Ya saya. Enggak dong. Nah, di bawah umur. Dia kan SMA mau jadi panitia. Salah nggak? Nah, kalau kamu ada kasus kayak gini, bapaknya bapaknya banyak duit. Dia mau lapor saya. Terus menurut kamu secara hukum itu salah nggak dia di bawah umur Pak mau jadi panitia? Tahulah dia SMA kelas 2 masih 16 tahun. Nah, kalau aku ya aku belum lulus. Setidaknya aku ilmu yang aku punya sekarang, aku berpikir bahwa Koko itu ketua ininya panitianya. Iya dong. Tapi kan, kita kan bikin acara zaman dulu waktu muda itu kan nggak ada izinnya. Iya betul. Kita bikin camping, tahu nggak? Camping di satu tempat gitu, di tempat itu kita camping kira-kira 100 orang. Ya pasti kita kan 2 hari 3 malam gitu. Camping di sana. Jadi kita jual tiket, satu tiket zaman dulu ya sekitar 30 udah gede, 30.000 ya. Nah, kita kan dapat keuntungan dari itu. Menurut kamu gimana? Ya enggak ada salah sih sebenarnya. Kayaknya enggak, itu jauh banget ya dari kesalahannya. Iya jauh banget. Apalagi zaman sekarang. Cuman ya itu lebih ke apa sih kayaknya? Kenapa? Ya karena yang ngelaporinnya bapaknya juga gini pikir kasih ini backing gua itu sering minta duit, gua kasih dia kerja dikit lah gitu. Iya. Ya sekalian gua yang kena. Relax ya. Iya. Kalau sakit bilang ya. Bisa nggak? Sakit bilang. Sakit ya. Ini kasih penjelasannya enak. Terus menurut kamu saya bisa dipidana nggak? Enggak dong. Hah? Enggak dong. Kecuali kita ganja ya. Iya. Itu langsung dipidana ya. Betul. Nggak ada bukti waktu itu. Soalnya kita merokok, memang ada merokok. Namanya juga ngumpul-ngumpul gitu ya. Itu yang soal anak di bawah umur itu kenapa? Maksudnya kenapa? Bapaknya kan punya backing. Mungkin dia tidur di rumah. Kan kita mau kalau jadi buat acara kita kan harus ini ngumpul gitu, bahas gitu ya. Bahas tidur di rumah gua deh di kamar kosong ini, kita nanti tidur di kamar kosong gitu. Jadi mungkin bapaknya pikir anaknya diajarin enggak. Mungkin anaknya bapaknya nggak mau kasih dia tidur, dia maksa tidur kali. Ya kan? Iya. Jadi menurut kamu bisa dipidana nggak? Enggak. Ada undang-undangnya nggak? Iya maksudnya Anak di bawah umur dia masih SMA kelas 2 loh. Dia paling apa? Ada udah tamat SMA. Kalau tamat SMA kita kan udah dewasa ya. Ada yang kuliah semester 1, 2 itu kan udah 20 ya. Dia masih 16 loh. Cuman ke depan kita maksudnya undang-undang aja tidak ada perilaku yang salah, yang apa ya, yang
kriminal hukum gitu ya. Betul. Kecuali ganja ya. Iya. Terus saya disuruh buat alasan, disuruh di polisi itu diketik alasan kamu tujuannya apa ngumpul gitu. Ya saya menggalang ini buat satu kegiatan acara gitu supaya anak muda bisa lebih ke arah positif ya, daripada nanti yang enggak ya. Iya. Jadi polisinya juga pikir pintar banget nih ngomongnya gitu. Jadi nggak bisa ditahan guanya. Terus habis dikeluarin, orang tua saya kan jamin ya, pas pakai duit dong, tapi nggak seberapa. Udah keluar saya nggak mau dia gabung lagi. Jadi yang lain mungkin karena orang tuanya bilang sampai ke kantor polisi kamu nggak usah gabung-gabung, jadi panitia kita orang jadi 4 orang waktu itu. Kurang karena yang ikut kan sampai 100 orang. Kalau 4 orang kan kurang, jadi kita 8 orang. Jadi kita sewa bus itu waktu itu ke tempat camping itu kan 2 bus, 1 bus itu bisa muat 50 orang. Jadi 1 bus itu kita 4 panitia, ya bus kedua 4 panitia ngontrol itu orang-orang yang ikut camping. Banyak. Iya, paham. Sekarang zaman dulu mah enak camping, sekarang bisa dipindah dah. Enggak. Kayaknya susah ya dia mau pidana ya. Iya. Gimana mau pidana ya? Kita bukannya buat ini bahas soal perampokan, bukan bahas soal celurit jambret gitu. Kita bukan bahas itu, kita tuh bahas rencana untuk jadi panitia gimana pimpin orang ya. Intinya bukan sebuah perkumpulan yang kriminal. Iya, gua cuma bingung. Tapi yang menjadi juga 2 hari 2 malam ditahan di kantor. Biasa itu. Iya, 2 hari 2 malam. Terus saya bilang pulang kayak gitu, saya bilang ya terserah kalian yang lain mau ikut jadi panitia ya ikut, yang enggak. Cuma yang 3 itu masih mau ikut gabung, yang 3 lagi udah enggak. Yang anak muda itu tetap. Terus saya udah nggak mau. Saya bilang ya udah, dia juga nggak datang. Kalau dia datang juga saya nggak mau, ya kan. Bapaknya juga ya udah ini. Tapi bukan selama ditahan kan dikasih makan ya sih? Iya, atau beli sendiri? Iya kan di sana ada kantin gitu ya, positif. Jadi kasih nasi sayur gitu. Cuman orang tua saya datang berapa kali, nanti saudara saya datang berapa kali gitu. Saya nggak tadi saya di dalam itu di kantor kan dia pusatnya gitu, di situ aja. Paling disuruh bantuin cuci mobil ya, gua cuci ini aja. Itu padahal statusnya masih tahanan loh, bukan saya waktu itu udah termasuk tahanan Bu. Belum, itu masih kayak tahanan sementara aja. Tahanan sementara dia kan mau dapat data apa dulu ya, nunggu pengadilan kan? Apa pengadilan? Saya dikeluarin 2 hari. Iya, biasanya ditahan tuh untuk nunggu kayak apakah nanti setelahnya akan ada mediasi dari pengadilan atau memang pengen diusut benar-benar kasusnya. Iya, tapi kan nggak bisa. Bapaknya langsung udah main orang ke rumah langsung nangkap gua. Kan nggak. Cuman mungkin ada orang-orang sebagian yang gosip-gosip mereka ganja gitu. Jadi bapaknya dengan langsung emosi sesaat ya kan. Jadi ganja langsung dia punya backing. Ini Pak, ini siapa? Subakti, Pak. Backingnya bukan Subakti. Subakti ini dia main ini langsung Subaktinya bertindak langsung nangkap gua. Ya kan mungkin ada orang kan mungkin bapaknya dengan sepihak aja ganja gitu langsung dia kayak emosi langsung kan 3 pakai telepon gitu backingnya datang ke rumah gua ya kan terus langsung bawa gua ke kantor gitu. Tapi ya saya nggak waktu itu masih 20 ya. Terus habis acara itu 2-3 bulan lagi kita bikin lagi, tapi bikin acara kayak bukan camping lagi, kayak ke tempat wisata itu pulang balik gitu loh. Bikin lagi karena memang nggak ada salahnya kan. Iya. Salah? Enggak. Salah. Terus ibu gua kan ini kan pergi ke tempat pengacara yang kayak kamu lah, perdata gitu ya. Ibu gua kan nggak ada duit banyak. Kalau orang konsultasi itu kan mau bayar duit. Jadi ibu saya bilang saya nggak punya duit. Anak kamu nggak apa, nggak salah, biarin aja. Terus ibu saya bilang mau bayar apa? Habis ngomong-ngomong kira-kira konsultasi di kantornya kira-kira
setengah jam lah, ya kan. Ibu gua kan tanya kan, ya kan. Terus ibu saya bilang, ya udah, maksudnya mau kasih angpau tau nggak? Dia bilang nggak usah gitu. Konsultasi 20 menit. Dia itu bagian hukum perdata gitu. Dia bilang nggak apa. Nggak bisa sembarang ini dan apa itu istilah apa? Nggak tahu dari 2 tahun yang lalu. Istilah itu. Istilah? Iya. Tangan lu pegang nggak? Enggak. Belum. Hanya kalau sekolah hukum enak. Lu nanti kalau udah kantor orang punya masalah dikit konsultasi kan udah harus bayar. Betul. Setidak bayar berapa juta. Data paling enak. Kalau itu tiba-tiba ada tanah gitu ya, sekitar tanah. Iya, saya tahu. Banyak ya? Banyak. Apalagi yang mafia tanah banyak. Nah, kamu sekolah perdata gitu ada sekolah tanah nggak? Sekolah pajak tanah gitu nggak? Hukum agraria namanya. Nah, ada nggak? Tentang tanah, iya. Ada materi pelajarannya. Supaya ada sapu pautnya bisa nyambung ya. Iya. Berarti tahun depan kamu selesai ya? Iya, mudah-mudahan. Udah selesai, mau bikin praktek? Bisa ikut orang dulu lah. Iya, ikut orang dulu. Masa langsung bikin praktek? Cari pengalaman dulu. Lu mau ada pengalaman tiba-tiba langsung bikin praktek dulu. Nanti lu malah lemesin badannya 5 kali ya hitungnya. Lemesin 1, 2, 3, 4, 3 lagi. 1 lemesin, 2 lemesin tangannya, semua dilemesin, lemesin, semua dilemesin. Kamu udah dari kapan kok? Hah? Apa? Hidup ini? Udah 30 tahun. Dari umur 23 habis nggak ada kegiatan dulu saya itu kalau di jago begini ini entertainment gitu, program gitu. Nanti ada rencana yuk kita bikin di ini pariwisata tempat piknik yuk. Kayak di tau nggak di Pulau Seribu gitu. Oh iya. Kita bikin di Pulau Seribu yuk, 1 orang 200.000. Ayo mau nggak? Nanti kita bawa orang kayak gitu. Kamu tahu Pulau Seribu nggak? Tahu. Aku pernah. Enak nggak sekarang? Sama 20 tahun lalu beda. Kamu juga tahu. Dulu kan belum punya. 20 tahun lebih alami. Iya. Tempat-tempat Sekarang banyak sampahnya. hotel masih dikit. Penginapannya dikit. Sekarang hotel lah, kafe lah, lampu-lampu lah. Dulu masih ini enak. Asri gitu. Iya betul. Tapi beberapa sekarang banyak sampahnya. Banyak sampah ya? Yang kalau hidung itu. Hidung juga saya pernah bikin. Hidung Yang masih enak sih Pulau Pari sih menurutku. pulau mana? Pulau Pari. Oh, sebelum Tidung ya? Iya betul. Enak. Enak itu. Ada namanya Pantai Perawan. Itu. Oh, Pantai Perawan ya namanya. Iya namanya Pantai Perawan. Bagus banget. Dulu saya pernah 2 kali, sekali Tidung, sekali Pulau Seribu. Bikin acara ikut bawa orang 50 orang. Udah lama, udah 20 tahun lalu. Sekarang mah udah nggak enak pulaunya. Iya. Penginapannya mahal, 2-3 juta. Iya hotel. Orang itu di pulau itu kan beli tanahnya terus sewa mahal. Beli 2 juta. Terus saya minyak di rumah penduduk atau di mana itu mahal. Sekarang kalau mau pergi yang enak ya di Curug. Tahu Curug nggak? Tahu.
Curug banyak tuh di Bogor. Cuman mesti weekday biar sepi, kalau ramai sama iya. aja. Kalau hari-hari biasa gitu sepi. Iya. Jadi kamu lihat, aduh, cuman kalau udah rame-rame. Kalau hari Minggu kayak skandal, rame banget. Ada kan Curug Nangka. Enak tuh curugnya, mancurnya enak tuh. Terjal gitu tempatnya. Banyak curug di Bogor, di Jawa Barat tuh. Iya. Kamu orang Jawa Barat? Saya asli Bekasi. Hah? Aslinya Bekasi. Terus 6 tahun pernah tinggal di Subang. Subang kan? Subang itu dekat Lembang. Oh. Dekat Apa yang tinggal di Subang? Sekolah boarding school dulu di sana. Sekarang kuliah di mana? Sekarang kuliah di Ciputat, Tangerang Selatan. Ada. Namanya apa universitasnya? Universitas Islam Negeri Syarifiyatullah. Ada. Dekat. Apa harus di sini, Pak? Enggak, saya kan daerah, cuman orang tua saya pindah ke sini, saya usia 55. 56 lah jalan. Saya 22 lah udah pindah sini, berarti udah 30 tahun lebih. Enggak pulang di Lampung lagi. Oh, asli Lampung. Enggak pernah pulang lagi. Udah nggak ada tempat di sana. Semua udah pindah sini keluar. Dulu nggak ada hiburan, handphonenya nggak ada, kita di acara-acara gini lah. Paling pun ya nontonnya mana ada tuh teater gitu. Gimana caranya dulu bikin acara kayak gitu kalau nggak ada handphone? Pakai kan dulu kamu tahu istilah wartel nggak? Apa? Wartel masih musim-musimnya, rumah telepon. Oh iya. Jadi kita kan harus bikin ini loh. Tiket itu berbentuk kayak kartu undangan gitu. Jadi nanti kita kan buat plakapan di atas lah. Halo para muda-mudi, tanggal 22 Agustus sekian lah ya, akan mengadakan dari umpama nama Billy Entertainment mengadakan acara long march di antara jalan sampai ke ini. Kata-kata di undangan itulah ya kan. Nah, nanti di situ kan dikasih nomor telepon rumah, posko. Jadi kita harus ada posko, ibarat poskonya itu di rumah saya. Ya posko itu kan ada nomor teleponnya. Nah, tapi nomor telepon itu kadang orang telepon atau kadang enggak gitu. Tapi kita kan sebelum bikin acara itu kita bikin brosur dulu, cetak brosur. Brosur itu kita tempel-tempel di dinding, ya kan, di fakultas, di universitas, depan universitas, di sekolahan atau di mana-mana gitu, atau di tempat kantin-kantin gitu, orang-orang yang sering makan-makan gitu. Brosur ya? Brosur gitu, kita tempel-tempel atau bagi-bagi supaya ada orang. Tapi setidaknya kita udah juga ada kita bikin ini juga udah ada teman-teman yang pada ikut, orang yang kita ngajak gitu ikut. Itu yang kita bagi bikin brosur itu tujuannya agar menambah ini orang-orang yang tidak kita kenal. Kita udah ada orang ikut, kalau kita udah bikin itu udah ada 30, 35, 40 orang ikut. Itu masa nggak mau bikin acara itu. Sekarang masih musim, nggak musim lagi. Zaman dulu saya musim. Iya. Musim banget zaman dulu saya. Karena nggak ada acara, nggak ada hiburan, memang gamenya susah. Dulu gamenya itu cuma ini speaker, nggak Nintendo. Oh iya. Tahu Nintendo? Tahu. Masih ada? Masih ada Nintendo. Nintendo Switch terbaru. Bohong. 2021 benar kok. Sekarang udah zaman ini game-game. Tapi sekarang udah makin canggih Nintendo-nya, udah. Namanya Nintendo juga. Iya betul. Cuman ada kayak Nintendo. Dipasang juga alatnya. Alatnya kayak gitu dipasang ke TV juga. Oh enggak. Hah? Kalau yang dipasang ke TV mah PlayStation namanya. PlayStation gitu. Iya. Sekarang Nintendo apa namanya? Nintendo Switch paling baru itu tahun 2021 kemarin baru keluar. Bisa main bagus. Mainnya di
kayak Nintendo kayak Game Boy gitu lah, tapi dulu saya mainnya ini zaman saya dulu itu Mario Bros. Iya. Paling terkenal itu Mario Bros. Iya. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Dulu mana ada Mario Bros. Bener. Mario Bros yang lompat itu Iya tahu. masih ada. Masih. Main di mana? Ya, di aplikasi gitu. Di Nintendo, di aplikasi di HP juga bisa di-download, ada game. Bisa? Iya. Kalau kamu main gitu bosen nggak? Bosan sih. Iya. Karena udah beda zamannya kan. Main zaman dulu ya. Iya. Nintendo. Tapi aku juga sempat main kok Mario Bros. Bisa kan main? Bisa lah. Yang lompat ini? Iya tahu. Ntar ada yang masuk ke dalam pipa ke bawah. Iya. Terus kita nggak boleh kena jamur yang. Iya benar itu Iya. itu zaman saya yang Nintendo. Waktu saya masih 35 tahun lalu. Saya masih ngerasain kok main dancing, main. Sekarang saya mau udah nggak bisa main game, dulu saya mainnya itu Mario Bros paling. Kalau mau musik, sekarang apa sih itu yang lagi musim apa itu yang banyak itu pilihan-pilihan itu Apa tuh? namanya gamenya Di HP ya? nah, Mobile Legends. Mobile Legends masih ada, Masih. masih main, Masih. masih musim. Masih. Oh udah 5 tahun yang lalu Mobile Legends. Iya. Sekarang masih musim. Masih karena Dan nanti kan itu ramai kan. Nah nanti kan mau pilih siapa itu. Iya. Karena turnamennya masih berjalan kan di Masih Indonesia, berjalan, ya? bahkan di dunia. Kamu sering main Enggak sih, aku main kalau diajak teman aja. Mobile Legends ya? Iya. Saya pijit 3 tahun lalu orang itu sampai main Mobile Legends. Oh iya. Sekarang udah agak kurang lah musimnya. Hmm. Masih kalian ya. Kemarin waktu naik busway juga orang main Mobile Legends. Banyak sih memang masih. Tapi yang Dulu zaman saya itu Street Fighter. Street Fighter. Tahu kamu? Tahu dong. Bohong lu, Street Fighter itu yang ada Ken, Iya, ada itu Honda. Tahu, iya tahu. Masih ada. Honda tuh yang tangannya panjang kan. Bukan yang tengkorak, Honda itu yang gendut itu yang Jepang. Oh, yang Jepang tangannya ya? segini gini. Ada lagi yang tangannya panjang tuh. Itu yang India. Iya, yang India tuh. Kamu bisa? Iya dong, aku masih ngerasain kok. Belum lahir kamu itu. Udah lahir aku. Itu game aku SD. Bukan, lu belum lahir, kita itu mainnya itu enggak, belum ada HP. Kita mainnya namanya dingdong. Itu istilahnya kan, kita kasih koin 100 perak kan masuk kan. Jadi itu mesin game gitu ya. Box gede gitu. Kayak ATM gitu ya. Boxnya gede. Nanti kita duduk, kita kasih koin 100 masuk ke dalam main. Iya. Coba Koko sebutin lagi game apa lagi? Itu zaman Tahu saya. aku. Tetris. Tetris main. Sekarang Tetris udah canggih-canggih. Iya. Udah ada yang emas loh, apa kotak-kotak. Terus ada ini Michael Jackson. Apa tuh? Ada Michael Jackson. Smooth Criminal. Ada game dia Michael Jackson gimana? Tiba-tiba dia bisa muntah gini. Michael Jackson. Terus ada yang kampak juga. Galaxy zaman saya. Tahu nggak Galaxy? Yang nanti itu kapal itu ini pesawatnya di bawah kan. Oh iya, nembak-nembak Nembak masih ke ada. atas itu zaman Iya, saya. tahu. Masih ada ya. Masih, aku juga dulu pernah main itu. Namanya Galaxy. Aja lah. Nggak ada lagi game itu udah hebat banget. Iya. Dulu seru banget karena ya game yang paling bagus itu. Sekarang kan game makin berkembang. Sekarang saya udah tua udah jarang pernah. Dulu saya kan nggak ada nih waktu muda, nggak ada hiburan, nggak mau main game itu. Sekarang udah nggak kenal game apa. Aku game PlayStation gitu masih ngerasain kalau, tapi aku dulu kecil tuh aku dikurung sama orang tua aku, jadi dikurung. Iya, gak boleh keluar rumah, maksudnya susah lah untuk keluar rumah. Maksudnya dipasung gitu. Orang tuanya tuh strict gitu loh, kayak nggak mau anaknya main sama anak-anak di luar yang jadi kamu pergaulannya, maksudnya pokoknya harus di rumah gitu. Iya, untuk menjaga pergaulan intinya. Di kamar gitu. Jadi aku dari kecil nggak pernah main ke warnet tuh. Jadi kalau sebutin game warnet aku nggak tahu. Tahu tapi kayak nggak pernah mainin dia. Sekarang warnet masih ada nggak ada lagi kan? Warnet masih ada tapi udah dikit ya, mungkin di pelosok-pelosok ya. Iya, paling di pelosok. Kalau di kota-kota begini tuh nggak laku. Orang mana mau main warnet.
warnet sekarang. Oh, lebih bisa internet sendiri kan? Iya. Apalagi ini Wartel mana ada? Iya. Tahu nggak Wartel warung telekomunikasi? Iya. Wartel. Dulu paling laku tuh orang semua pakai Wartel. Apa? Yang masih ada apa? Kamu udah lahir belum itu? Apa masukin koin? Udah lahir belum? Udah. Masih kecil kali ya? Iya, kecil SD. Iya. Dulu. Tapi aku sebelum lulus SD itu udah nggak ada tuh orang telepon gitu. Teman gue tuh buka Wartel ya, laku banget. Terus udah bikin Wartel, terus di pinggirnya sampingnya itu satu kios juga. Kiosnya ya sekitar 20 meter persegi ya. Di sampingnya bikin jasa pengiriman tiki. Dulu masih ada tiki ya. Laku banget. Tiba-tiba Wartel nggak laku, tutup semua. Orang-orang semua pada pakai Wartel. Terus udah mulai kartu masuk ya kan, udah pakai gitu, wah tutup lah Wartelnya. Internet juga nggak laku sekarang. Apa yang di orang masuk warnet itu apa? Paling bikin ini aja, gambar-gambar atau apa gitu. Iya. Ya, dia nggak punya laptop yang nggak betul atau Iya. warnet aja. Kalau apa sekarang tuh pakai HP. Untuk lokal pakai HP. Untuk lokal pakai WhatsApp gratis aja. Ini kan dulu untuk lokal bayar tuh. 3 menit aja bisa bayar 50.000, 10 menit bisa bayar 50.000. Tapi untuk lokal, kalau ada WhatsApp, Wah, kok bisa berjam-jam. gratis lagi. Nanti sebentar lagi juga itu SIM card juga jangan. Iya. Kan sekarang mau dibuat elektronik kok, jadi cuma pakai ID number card aja, tapi nggak perlu pakai kartunya. Maksudnya? Jadi kayak kita cukup registrasi, tapi tanpa kartu, cuma dikasih nomor angka-angka yang masih kita masukin ke handphone, nanti itu Perusahaan apa namanya? tertanam sendiri. Di Amerika udah diterapin kok. Amerika tuh mereka udah nggak pakai kartu SIM card lagi. Harus kayak gitu ya. Jadi terus nggak pakai SIM, udah kita nomornya udah nggak bisa ganti-ganti lagi. Nggak perlu. Ya bisa aja mungkin, tapi nggak tahu sih. Jadinya yang lebih mudah adalah ketika toko yang mau keluar negeri, kan jadi kalau keluar negeri kita masih ganti kartu juga kan, harus ngikutin di daerah sana. Itu kan kalau udah elektronik nggak perlu kok. Sekarang udah nggak perlu ya. Nggak perlu. Iya harus kayak gitu. Jadi dia udah tanam nggak pakai singkap lagi. Iya betul. Kan pakai singkap. Satu aja tanam langsung ya kan. Singkap 01 pusing zaman dulu sampai sekarang masih diterapkan. Udah itu apa? Kemarin ke Telkomsel gua ya, lupa isi apa? Mati. Kota tuh udah masa tenggang ya, udah lewat sebulan terus, aduh, saya kan ke Gapari tau nggak? Iya tahu. Jadi saya cek di Google Gapari yang paling terdekat dari sini di Emporium Kulit ini dekat ya. Udah nggak bisa dia katanya. Loh, terus dia tanya. Awalnya saya datang itu di kursi-kursi udah penuh, kursi-kursi yang terima customer. Ini yang terima customer. Ada yang Telkomsel bayar apa kayak 2 isi per bulan, ada yang kan dikurangi kamu pakai berapa banyak gitu loh. Jadi saya pikir menunggu orang itu dia ada yang khusus ini ya, beberapa orang yang memang kalau ada masalah kartu yang seperti saya gini yang di blokir gitu langsung nggak usah duduk di kursi lagi. Dia tanya kenapa? Aduh kartu saya cerita dong pihak saya ya udah nggak bisa aktif, nggak bisa isi kuota lagi. Soalnya mau isi kuota melalui Shopee, mau isi pulsa juga dia udah keluar tulisan kartunya sudah nggak bisa digunakan. Maksudnya udah lewat masa tangganya lah. Jadi mau isi berapa dia bilang gitu, saya udah bingung mau isi berapa ya. So kartu pertama saya itu tiap bulan saya isi yang 200.000. Ini kartu secondnya ya. Kartu kedua saya ya udah isi yang serendahnya lah ya. Jangan ini yang pertama kartu kedua isi 200.000, ini kartu kedua isi banyak lagi kan kena ya kan.
Jadi saya bilang ya kalau bisa yang berapa aja lah gitu, yang 20-30 ribu lah kalau saya mau ya gitu. Entah saya masuk dalam dulu ya, dia masuk dalam. Sebenarnya di politik mereka itu masuk dalam gitu. Saya dulu jual barang-barang gitu juga. Entar ya nanti saya masuk dalam dulu. Nah, masuk dalam kira-kira 2 menit dia keluar lagi, 1 menit keluar lagi. Oh, coba kalau awal dia bilang, lu mau isi berapa? Isi 300 ribu. Ya udah dihidupin. Pasti gitu. Paham nggak kamu? Iya tahu. Jadi dia nggak bisa dihidupin. Sebenarnya saya nggak terlalu perlu banget nih kartu kedua. Cuma ada beberapa nama WhatsApp saya yang di dalam yang saya perlukan. Jadi itu aja yang saya perlukan. Beda sama kartu pertama saya yang saya pakai udah habis 10 tahun, 7-8 tahun. Ini kartu kedua saya pakai baru setahun lebih aja. Jadi saya bilang ya udah nggak apa dia bilang. Saya bilang ya udah makasih ya. Soalnya waktu saya jalan itu, ngapain waktu pertama saya datang mau tanya saya isi berapa? Ya, kalau kamu cuma mau isi 300 ribu pasti hidup. Kan kalau isi 20 ribu ya buat apa nih? Gitu. Ya kan? Ya cuma dia kan menjaga reputasi dia. Oh, lu mesti wajib isi 300 ribu kalau kita hidupin kan malu dia reputasinya kan. Dia kan tanya mau isi berapa? Mau isi pulsa berapa? Gitu. Itu apa pertanyaan itu bilang? Terus dia masuk ke dalam kamar gitulah, ada kamar mungkin istilah dia, dan kita tanggapinya dia cek dulu di data-data kita ya kan Pak, data kita ya kan? Habis itu dia keluar, oh dia nggak bisa diaktifin. Kalau dia mau aktifin kan tidak aktifin, nomor itu tahu nggak maksudnya? Iya, dia mau aktifnya tinggal diaktifin, dia punya kendalinya. Ya dia juga kendali. Cuman waktu saya awalnya dia tanya sebelum dia masuk ke dalam ruangan itu, di kamar itu dia mau tanya isi berapa, mau isi pulsa berapa. Ya pertanyaannya isi pulsa berapa, saya kan punya kartu pertama yang tiap bulan saya isi 200 ribu lebih. Kalau ini yang kartu kedua saya isi banyak lagi kan sayang gitu loh. Maksudnya kalau bisa diaktifin seperti halnya lah kita kalau mau isi di Shopee gitu ya kan ada pilihan mau yang 30 ribu ada 40 ribu ada ya kan ya, ada pilihan kita tinggal pilih aja ya. Kalau bisa ya sebulan-bulannya saya cuma kalau waktu saya keluar udah pergi dari dapur itu tempat dia itu, saya coba pikir aja kalau ngapain tadi mau isi pulsa berapa, kalau memang itu nggak bisa diaktifin lagi. Kalau mau aktif itu gampang aja, walaupun kamu udah 2 bulan, 3 bulan lu gak punya, lu minta aktifin, lu bayar dia pasti aktif. Iya betul. Dia kan semua kendali di dia, ya kan? Apa lu isi 15 ribu, 20 ribu gua aktifin, udah ada lagi yang mau aktifin ya kan? Coba lu isi aja 500 ribu, saya mau isi pulsa 500 ribu, ya udah bisa aktifin ya kan? Saya nggak tahu dia nggak beli apa namanya Gaparinya itu di situ sama yang di mall situ akan situ itu sama atau franchise gua nggak tahu. Sama nggak? Sama. Tapi orangnya kalau orangnya beda-beda kan? Iya. Iya. Antaknya itu. Samping dikit. Balik samping sini. Nah. Samping. Nah. Lemesin ya. Pegang leher gua. Pegang leher gua. Nah. Lemesin ya. Posisi yang benar. Yang lemas. Pegang leher gua. Pegang ya. Lemesin.
mesin. Terus kasus yang ini untuk kamu gimana? Apa tuh? Ini yang kasus ini yang heboh. Lah, Pemilu. Apa? kasus yang orang Korea ini. Orang Korea. Oh, yang anaknya ya? Iya, menurut kamu yang mana? Ya, belum baca beritanya. Sempat lihat tapi nggak baca keseluruhan. Terus pemilu memang ada yang curang. Nggak tahu sih ya. Tapi lagi di ini kan di. Kamu pasti pilih Amin, kamu pasti pilih Anies Baswedan pasti itu. Saya goblok. Oh iya, kenapa? Karena KTP Lampung, enggak? KTP sini kan? Sini KTP. Cuma saya bingung mau pilih yang mana. Udahlah, gue mau pilih aja. Aku KTP ke Jakarta, tapi domisili Bekasi. Bisa kan? Bisa, cuman tau nggak kemarin kan sekarang yang gubernur Jakarta kan PJ-nya kan? Hah? Ada PJ gitu ditunjuk sama Pak Jokowi. Maksudnya? Jadi gubernur Jakarta yang saat ini nih itu bukan berdasarkan pemilihan rakyat, tapi ditunjuk sama presiden. Kok bisa? Nah itulah apa ya kesalahan rakyat gitu. Kok bisa? Dan bukan cuma mana bisa presiden menunjukin gubernur kalau nah, itu ya nggak bisa. Tapi faktanya seperti itu. Mana aja gitu. Nah, dia ngasih kebijakan bahwa orang-orang yang KTP Jakarta tapi bukan domisili Jakarta dinonaktifin KTP-nya. Hah? KTP itu nonaktif, jadi aku harus ngurus kemarin. Terus kamu ngurus pindah KTP ke Bekasi sekarang. Ngurusnya gampang nggak? Gampang kan? Ya harus datang nah, gini yang anggota keluarga. Kita cut dulu masalah ini. Kita mesti soal pajak dulu ya, kita sejak pajaknya. Sekarang NPWP saya dulu yang dulu, zaman-zaman dulu nggak pernah saya kutak-katik lagi. Nah sekarang saya belum bikin NPWP. Kan batasnya katanya 1 bulan 6 ya? Iya. Saya mau bikin di mana sekarang? NPWP ya? Lalu kata hukum tahu. Masalahnya aku sendiri juga belum bikin NPWP. Ya kamu belum ada penghasilan, saya kan udah ada penghasilan. Iya. Nanti kalau ke depan lagi saya mau kredit mobil gimana? Iya. Gimana? Kayaknya gampang ya ke itu Dukcapil ya. Dukcapil ya, iya. Gampangnya. Tinggal ke Dukcapil langsung udah bikinnya. Kita kan punya kakak, punya apa ya, KTP ya, resmi lagi ya. Kita bikin aja ya makanya. Udah setuju Dukcapil. Ada yang saya pijit bapak-bapak dia bilang, udahlah, nanti suruhnya urus, tapi kan sampai kita ke Dukcapil itu udah. Tapi kalau menurutku punya KTP Jakarta itu sebuah privilege. Apanya privilege? Kayak sekarang nih, misalkan anak umur 17 tahun, terus dia harus bikin KTP kan, ke kelurahan. Gak perlu datang, tinggal bikin online aja lewat HP. Bisa. Terus nanti KTP diantarin ke rumah. Masa? Daerah lain mana ada yang kayak gitu? Iya. Sekarang saya bisa kalau bikin NPWP mulai online. Nah, kayak gini kemarin cari tahu aja. Kan kemarin batasnya akhir tahun kan, terus ditunda jadi bulan 6 kan. Nah, waktu bulan 11 itu saya mau bikin sendiri online, tapi tetap error sampai 3-4 kali. Udah error kan, kita buka email kita nggak berlaku lagi, harus buka email lagi yang baru. Nah di tengah jalan error terus, kenapa ya? Gue juga bingung. Kalau error baru kita datang, tapi mungkin memang lagi maintenance kali lagi. Ada masalah websitenya kebanyakan orang masuk kali ya, waktu itu ya orang mau bikin online ya, makanya mau suruh orang bikin suruh orang ini bikin aja dia bagian pajak katanya gitu ya, suruh dia bikin pajak tiba-tiba minta nomor email gua, minta ini aku email gua tuh ada internet banking, ada mobil
Gue jadi nggak enak gitu ya kan. Nanti tiba-tiba mobil backing kita kok baca dia semua ya kan. Kamu mobil backing kan? Iya tahu. Uang, saldo. Tidak, apa itu namanya kretek. Iya enak banget tuh sumpah. Apa? Aku selama ini pengen bunyiin itu tapi nggak bisa. Alah, lu pikir kretek-kretek sering bagus. Enggak. Lama-lama nanti itu aus tulang lagi. Iya. Kalau sekali-sekali apa? Lemes dulu pantatnya ya. Oke. Ini bukan tulang pantatnya, ininya ya. Ototnya. Iya. Tapi kok kamu bisa tahu sih posisi supaya itu tadi tepat gitu? Lah kan ada, saya puji udah lama. Nanti kalau saya kasih lihat dulu sebelum saya di apartemen ini saya di bawah mall. Nggak, saya tanya dulu, kamu pernah tuh di bawah mall ini jalan-jalan nggak selama kamu di Jakarta? Belum pernah. Ini baru pertama kali ya? Nah, di mall ini dulu saya itu 8 tahun. Habis itu Covid, saya tiba-tiba langsung nggak mau kontrak lagi, kontrak di bawah. Dia pindah ke sini udah 2 tahun. Dulu di mall 8 tahun. Ini kamu sekarang tinggal di mana? Ini dari tinggal di? Saya tinggal di belakang jalan jembatan besi. Jalan yang bukan di jembatan besi. Ngontrak sama pos itu? Hah? Karena itu kan untuk keluarga. Sini untuk pijit. Iya. Cuma ini saya tarik dulu ya. Badannya segitu perut, masuk umur 20 tahun. 20 tahun. 21 atau 20? 2003 ya. Kalau 2003 hitungan apa ya? Hitungan tahun Cina ya. Orang Cina itu kan di perut dari CEO-nya gitu ya? Enggak, orang Cina itu kan di perut udah dihitung. Oh iya? Ya, maksudnya di kandungan udah dihitung. Kalau orang pribumi kan lahir baru dihitung. Baru dihitung ya, dihitung udah dihitung. Berarti kamu udah 22 kalau orang Cina. Tahun 2003 kan? Iya kok. Nanti kalau kamu lihat gambar kayak umur anak di bawah umur. Tapi mukaku kayak nggak seumur segitu ya kayak. Umur kamu yang anak SMA nggak sih? mana bodoh? Iya. Makanya Awet muda kok. kamu tahu nggak? Kalau kita di mau Instagram, TikTok, YouTube, kalau PJ gini kan banyak konten ya. Ada yang mukbang Iya, lah. tahu. Bahkan ada yang game ya. Ada apa itu nggak masalah. Kalau PJ itu harus 18 tahun ke atas. Nih, kalau kita kan Instagram tau kan? Kamu ada Instagram kan? Ada. Nah, di Instagram itu kita kan kalau temanya PJ. Kita kalau makan itu bebas ya, mau kita tema PJ ini. Nah, modelnya kan yang di PJ kan ini kalau anak di bawah umur kita langsung di blog sama Instagramnya. Nah, kalau kamu udah dewasa, kita kan PJ ini ya, tiba-tiba kena bagian sensitif kamu lah ya, sensitif kamu. Tapi kamu udah 21, 25, 28, 30 ya kan, dia kasih peringatan. Peringatan doang. Peringatan. Ini nggak di blog. Tapi kalau kamu PJ anak di bawah umur, langsung dia nggak ada peringatan, langsung apa? Tutup apa? Di ban. Di ban, ditutup akunnya namanya. Iya di banner. Masa namanya di ban? Iya di banner akunnya. Ditutup sama Instagram. Diblokir. Iya di banner diblokir sama ya. Nah, langsung kalau lu anak di bawah umur, karena yang paling ditakutin seluruh yang punya ini aplikasi sosmed anak di bawah umur. Karena anak di bawah umur itu kan ini melanggar ini undang-undang. Ya. Kamu pernah dengar Saiful Jamil nggak? Saiful Jamil tahu. Nah, dulu dia ada kasus. Kamu pernah dengar kasusnya nggak? Yang mana tuh? Kasus yang masuk penjara. Masa Saiful Jamil masuk? Tahu masuk penjara. Kenapa lupa kasusnya apa ya? Kasusnya kan anak di bawah umur. Nah, dia kan tidur, dia kan ini ada di Indonesia itu ibarat ada apa penonton bayaran gitu loh. Jadi supaya studinya penuh ya kan. Jadi mereka itu bayar orang 150.000, 150.000 supaya
masjid dia penuh, orang bisa bersorak-sorak itu. Ya. Nah ini sebetulnya kan jadi juri dulu, juri ini dangdut. Ya. Nah jadi kan dibawanya ini penonton bayaran itu ke rumah. Habis pulang acara itu jam 12 malam. Oh, sama dia. Nah, dia itu dituntut karena kan ada masalah ini ya, masalah hubungan inilah, kelarang itulah. Dia dituntut karena anaknya itu 4 bulan lagi baru 18. Nah, kalau anaknya dituntut dengan pasal anak di bawah umur, kan undang-undang, kamu kan sekolah hukum udah tahu undang-undang. Iya. Undang-undang kalau belum 2 bulan itu kan tetap berlaku. Iya. Kalau dia nggak ada toleransi. Padahal anaknya udah gede, lebih gede dari kamu 2 kali. Tetap di bawah umur. Kalau menurut undang-undang kan. Jadi dia dituntut pasal undang-undang anak di bawah umur karena 4 bulan lagi dia baru 18, paham nggak? Iya, kenapa 4 bulan? Padahal 4 bulan. Padahal di bawah anaknya mungkin ininya udah gede. Itu dia yang jadi tuntut. Terus sudah dituntut, malah dia sogok paniteranya. Jadi 5 tahun. Waduh. Bertahun nyuap. Padahal kamu tahu sih. Tidak bukti. Tahu. Nah, dia ada kasus ya, tapi dia tetap tidak nggak mau mengaku ya nggak bisa. Ini suami malah tiba-tiba datang ke kantor polisi mengaku, iya saya cuma aja. Nggak ada bukti. Nggak bukti, nggak bisa, nggak ada bukti. Kalau dia tetap bersikeras nggak ngaku, ya nggak bisa masuk 5 tahun. Paham nggak? Iya, paham. Dia bilang apa? Kok cuma aja. Itu kan udah di bawah umur. Iya. Kalau dia bilang enggak, saya nggak ada, dia ngomong sendiri nggak bisa. Bener nggak? Betul. Dia bilang enggak ada, saya nggak ada. Saya kasih minum dia, saya buat dia pulang ke rumah untuk istirahat tidur. Dia nggak ada pak, nggak ada bukti gimana? Nggak bisa kan? Iya. Bisa nggak menurut kamu? Nggak bisa. Nggak ada bukti. Dia bilang nggak ada, saya nggak ada. Dia mau sepihak aja, dia mau ngomong sampai nangis gimana pun nggak ada bukti. Ya kan, nggak bukti, nggak bisa masuk penjara tapi dituntut. Ya kan? Gue cuma hoax aja, hoax sebentar doang. Paham nggak? Iya. Kalau jujur kali, jujur banget. Terus langsung habis itu kalinya langsung melosot langsung. Tahu nggak saya bilang? Tahu. Pernah dia nggak? Pernah. Tapi sekarang kayaknya udah nggak kelihatan lagi. Iya, sekarang sudah keluar namanya. Yang masih kelihatan tuh Ivan Gunawan. Hah? Udah keluar dari bonus tuh? Iya, udah dikeluarin gara-gara terakhir yang kasus dia pakai baju. Oh iya. Kayak cewek gitu kan. Sekarang saya juga udah jarang nonton. Nanti paling pun entah 5 tahun lagi lah generasi mereka udah mau muncul generasi baru. Iya. Kayak Bobosu, Ivan Gunawan, 5 tahun lagi lah. Kamu tahu kan yang baru menikah Doni Kusuma? Itu kan dia dulu keren banget. Masuk usia 45 udah turun. Semua orang gitu artis, mana ada bisa bertahan. Mereka kan masih 38, 40, 40. Nanti 5 tahun lagi udah generasi baru. Tapi yang keren mah ini kok. Tahu Komeng nggak kok? Hebat banget, bisa Dia masuk. sekarang masuk DPD. Iya, dia mah lucu. Tertinggi 5 juta loh suaranya. 5 juta. Yang milih dia. Padahal yang mau dapat 1 juta aja sampai ke keok-keok ya. Iya. Mau dapat 50.000 udah keok-keok ya. Siapa yang apa itu sampai keok-keok si Niji tau nggak ya? Gini Niji sampai keok-keok ya. Cuma dapat 40.000 udah keok. Nggak kepilih. Masih di bawah itu apa saingan dia. Si Krisdayanti keok cuma dapat 50.000. Komen bisa dapat jutaan. Orang dia lucu, dia lucu orangnya apa adanya. Orang makanya dia nggak pakai duit, orang sudah pilih dia. Apalagi yang itu si Dede Sunandar itu, pastinya sampai katanya stres sampai tetangganya ngomong masuk gila itu masuk jiwa. Dede Sunandar tuh nggak? Iya tahu.
katanya jual mobil. Iyalah. Padahal karir komen itu udah kelar lah di komedi. Iya. Kelas sih belum, cuman udah agak kurang. Iya. Kan sekarang udah muncul yang banyak komedian baru. Yang stand up komedi, iya. Yang muda-muda generasi baru, ya kan? Dia kan udah senior. Senior banget. Tahunnya sekarang udah masuk. Aduh. Terus kamu ada rencana gimana? Apa? Terjun ke politik? Belum sih kok sejauh ini. Suka politik? Merhatiin suka, tapi kalau untuk udah mati belum? Ke dalamnya, udah mati belum sih itu yang siapa? Yang dihukum sama istrinya itu siapa sih? Yang kemarin heboh dulu menembak. Oh si Sambo. Udah. Kan ini kok. Udah bebas. Nggak bebas sih, dia di penjara, tapi dia bisa keliaran kemana-mana. Ada. Ya jadi, pasti bisa lah, dia banyak duit. Iya, jadi nah, dia sekarang gini ditahan gimmick doang. Hukumannya udah diperingan belum? Udah. Semua itu? Enggak semua itu. Hukuman mati masuk. Alah, dia tuh mengganti presiden. Sekarang begitu kok. Iya. Makanya aku meskipun aku jurusan hukum, tapi aku nggak mau lari ke pengadilan, nggak mau jadi hakim, nggak mau jadi jaksa. Lalu nanti kalau ada sesuatu kasus yang melibatkan kamu nggak mau ke pengadilan? Iya. Melibatkan kamu. Tidaknya aku tahu bagaimana sistem peradilan aja, tapi nggak mau yang kerja di dalamnya gitu. Aku lebih pengen kayak misal kan ada karir lain kayak misalkan jadi notaris. Oh, notaris mah enak tuh kan duitnya gede tuh. Oh, gede. Cuman sekarang notaris banyak jahat ya, bikin nggak ada sumpah sumpah ininya ya, ya. Iya. Iya, contohnya. Tapi sekarang udah ada kebijakan baru kok. Jadi setiap kecamatan tuh maksimal 5 notaris. Oh, gitu ya. Nah, aku berpikir ada peluang gini kok. Kalau misalnya aku mau fokus ke notaris, ntar belajar sekolah lagi notaris. Aku jadi notaris di IKN, kayaknya duitnya gede sih. Oh, gede. Enak lu. Jadi notaris. Notaris kan kerjanya cuma tanda tangan doang lah. Iya. Tapi jadi pengacara juga enak sih. Apalagi kalau banyak musuhnya. Enggak lah, kamu kan pejabat. Kalau nanti ada orang minta cerai sama kamu, ada orang minta tanya surat, bagaimana surat tanah kan sama kamu semua. Yang udah enaknya itu kalau jadi pengacara tuh kalau misalkan kita ada di posisi yang memang benar-benar salah, kayak anggap misalnya jadi pengacara yang Sambo mau nggak kira-kira? Padahal udah jelas-jelas salah. Ya apa kamu terima duitnya? Ya tapi gimana ya kok kayak ngebela orang yang udah jelas-jelas salah tuh. Oh iya, itu capek kok. Capek lah. Capek hati kok. Tapi kamu kan bilang dulu sama dia, kamu paling nanti saya usahakan supaya hukuman kamu diperingan gitu. Nyatanya kan kita jadi membantuin orang jahat. Enggak lah, kamu ngomong gini aja, hukuman kamu malah 5 tahun, semoga nanti saya usahakan kamu nanti diperingan gitu atau gimana. Tapi tetap lu ada pemasukan, mana mungkin lu kerja bakti. Iya. Lu mau ini itu, lu mau bikin berkas lagi, mau ini mau itu ini kan tenagamu semua habis. Ya kan, itulah. Asal jangan tiba-tiba aja gitu. Menghilangkan bukti-bukti yang dosa. Ya. Dia bilang nanti saya peringatkan gitu supaya bisa diperingatkan itu 8 tahun jadi. Yang kasus itu lebih lucu ya, kasus yang Indra Ken. Tahu nggak? Tahu. Yang dia Binomo. Nah, ini nipu kan dia itu. Dia sekarang udah masuk 10 tahun. Oh iya. Nah, malah juga sekarang gini. Akan dua ya, ada yang namanya Doni Samanan. Nah, kita cerita yang Doni Samanan. Doni Samanan itu kan sekarang di kasusnya sidangnya beda tempat ya. Doni Samanan di Jawa Barat kasus sidangnya. Indra Ken di Jakarta. Doni Samanan itu kena 4 tahun, banding jadi 8 tahun. Bagus 4 tahun. Benar Pak? Iya. Waktu saya baca 8 tahun. Kenapa dia 4 tahun banding
berharap apa? Berharap bisa kena 1 tahun 2 tahun ya nggak mungkin. 4 tahun nggak boleh terima, itu habis ratusan miliar lah. Tapi si Indra kan lebih 10 berat kan? langsung 10 nggak. Dia mau banding nggak? Putusan banding itu bilang sama aja 10 tahun, nggak usah sidang lagi. Paham nggak? Iya paham. Jadi dia kan kena 10 tahun, 10 tahun langsung patok palu. Dia punya hak untuk banding tapi nggak dikasih. Dia mau hak banding, putusannya bilang sama aja 10 tahun. Iya tetap aja. Tetap aja 10 tahun. Pengaruh. Nggak ada pengaruh. Ya udah 10 tahun, tapi sekarang udah jalan 1 tahun lebih kan. Iya. Yang nggak ada kasus. Yang antara dia sama 4 tahun banding, banding kan 8 tahun. Kamu tahu Ahok nggak? Tahu. Ahok kan waktu penistaan agama. Iya. Kena 2 tahun kan. Langsung dia nggak mau banding. Dia mau banding boleh, tapi dia nggak mau banding. Paham nggak? Iya. Dia langsung kan kalau 2 tahun. Dia kan bisa banding. Tapi Iya. dia nggak mau banding, dia terima hukuman 2 tahun itu. Iya. Banding itu belum tentu kamu diringankan, bisa diberatkan. Iya. Kan belum sama kan buktinya. Oh, kan 4 tahun itu kan lama di penjara. Iya. Dia banding jadi 8 tahun. Malah 8 tahun ya. 4 tahun terima aja udah tutup mata, ya kan? Iya. Dia kan udah bisa 10 tahun. Tapi dia masih muda ya. Dia sekitar keluar ya 30 lah, kalau kita 29 ya. Iya. Keluar yang 40 masih jatuh masih 40. Mana disita semua ya, tau lah dia ada sedikit puluhan miliar yang bisa dia selundupkan ke Saudi Arabia atau apa atau apa ya itu. Tahu nggak kok? Sekarang tuh ada joki tahanan tau? Hah? Jadi misalnya Koko divonis hukuman penjara 5 tahun. Nah Koko misalkan punya orang, maksudnya ada orang yang menjual jasa untuk kayak mau nggak kamu di luar, saya yang di dalam gantiin kamu. Mana ada, nggak boleh hukum sekarang, hukum nggak boleh. Tapi sekarang ada kayak gitu kok. Itu mungkin dia udah di penjara udah lebih di atas 10 tahun kali atau lebih ya. Kalau baru-baru kayak gini, di joki kayak gini, lu kalau ketahuan bisa berantem, penjara kamu bisa dicekal. Tapi ada kayak gitu sekarang. Kalau orang duit lagi. Iya pasti. Jauh di jalan lagi. Mana? Ini gua kasih dulu ini 2 juta, kasih botol gua itu ya. Ya udah, ya kan. Nanti gua bagi 1 orang masuk ke dalam, lu hadap ke tembok aja orang. Kira orang itu kamu gitu. Udah nanti jemputnya pakai mobil yang Ray-Ban pasar gelap semua ya, jemput kamu ya. Nah, udah 2 minggu lagi nanti masuknya juga pakai itu mobil gelap itu masuk ke dalam lagi. Itu lu gak ada duit, lu gak ada duit, kasih 5 juta. Kalau reputasi gua kemana 5 juta dia mana mau. Ini 200 juta gua minta keluar jajan 2 minggu. Udah. Nah, di depan dulu ngomong nih gak ada pijinya, nggak apa nih ngomong terus.